Jadi guys, kita CB Agama yang tugas itu ada ide nggak mau teliti apa? Soalnya kita kan pilih perdamaian ya. Ada isu-isu apa nggak yang bisa kita jadi bahan penelitian? Perdamaiannya mau konteks apa dulu? Dalam media sosial kah? Media sosial sih. Media sosial bagus nih kayaknya bisa. Konteks perdamaian media sosial. Maksudnya kayak hujatan-hujatan hoax-hoax gitu. Nah, kita bahas itu aja. Boleh sih. Soalnya ambigu juga ya etika bermedia sosial ini. Boleh. Kita Berarti perlu bikin forms gak? Untuk cari pendapat orang banyak bisa sih. Tapi in general aja kita nggak usah fokus banget ke kasusnya. Soalnya nggak tentu Iya. semua orang bisa ngerti etika bermedia Iya, sosial benar. ya. In general aja tentang etika bermedia sosial. Media sosial sekarang udah jadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Mulai dari komunikasi, cari informasi, sampai tempat buat menyampaikan pendapat dan ikut berbagai isu yang lagi ramai. Tapi di balik itu, media sosial juga sering jadi tempat munculnya hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, sampai konflik karena perbedaan pendapat dan cara berkomunikasi yang kurang etis. Banyak orang merasa bebas berkomentar di internet tanpa memikirkan dampaknya ke orang lain. Padahal, apakah pengguna media sosial khususnya mahasiswa benar-benar memahami batasan dan etika dalam berinteraksi di ruang digital? Sebanyak 52% responden sadar kalau menyebarkan hoaks itu berbahaya. Lalu 48% mahasiswa juga memahami pentingnya menjaga privasi di media sosial. Dan 47,1% sadar bahwa informasi perlu dicek dulu sebelum dibagikan. Di sisi lain, masih ada sekitar 20-31% responden yang kurang setuju atau belum paham soal batasan etika di media sosial. Jadi bisa kita simpulkan kalau pemahaman mahasiswa tentang etika digital sudah cukup baik, tapi tetap perlu ditingkatkan lagi. Terutama soal kesadaran moral dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dari hasil penelitian kita, ternyata mahasiswa di kota Kabupaten Tangerang tuh udah lumayan paham ya soal etika bermedia sosial. Tapi ya masalahnya mereka paham doang. Dan itu nggak cukup, karena kayak praktiknya masih banyak yang ngasal gitu loh. Ngasal share konten tanpa cek dulu kayak. Nah itu, bahkan masih ada juga yang ngerasa bebas berpendapat tuh gak apa-apa, asalkan ya mereka ngomong gitu, gak ada etikanya. Nah iya, makanya konflik kan gampang banget ya kejadian di sosmed. Ya iya, bener kadang-kadang tuh konflik tuh ya, bukan karena berbeda pendapat, tapi karena mereka tuh nyampeinnya tuh bikin emosi gitu. Iya, apalagi kalau udah emosinya kebawa. Ya intinya sih mereka udah ngerti dasar dari etika bermedia sosial, cuma mereka tuh kagak mau praktekin atau mungkin nggak konsisten dalam mempraktekannya gitu. Iya. Jadi emang kita perlu dibiasain gak sih? Kayak nggak cuma ngerti tapi juga diterapin. Iya, perlu ada apa ya, literasi digital gitu kepada mereka ini. Biar nggak cuma teori doang yang mereka tahu, tapi juga mereka mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Betul. Video edukasi kami mendapatkan respons yang positif dari para Gen Z yang menonton. Dilihat dari kolom komen yang menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka sudah memahami tentang etika dalam bermedia sosial. Ya paling sih di hasil pembahasan kita taruhnya tuh ada ini bagian. Makanya guys, kita harus menjaga etika kita dalam bersosial media untuk menjaga perdamaian di generasi anak muda kita nanti. Oke. Kok gitu?